pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Melaku-Melaku Makin Seru. Pemirsa, Melaku-Melaku episode kali ini bakalan kita ajak untuk kembali melipir nih ya ke pulau tetangga yang mempunyai sejuta keindahan. Pasti sudah tahu kan ya, semua kita bakalan kemana kali ini? Iya, kita bakalan seru-seruan bareng lagi di Pulau Dewata, Bali. Oh ya, dan di episode kali ini kita bakal melaku-melaku bareng Biro Pesona Wisata Tour and Travel yang juga akan mengajak siswa-siswi dari SMP Santo Yusuf Madiun. Nah, sebelum berangkat, Pesona Wisata melakukan briefing terlebih dahulu di SMP Santo Yusuf Madiun. Jadi, siswa-siswi SMP Santo Yusuf ini dijelasin seputar lokasi mana saja yang akan dituju selama perjalanan di Pulau Dewata. Mulai dari Pura Tanah Lot, Garuda Wisnu Kencana, Tanjung Benoa, Pantai Kuta, dan lain-lain. Jadi paling tidak sudah tahu kemana saja tujuan selama di Bali. Berikut penjelasan singkat tentang objek wisata tersebut. Dari raut mukanya, sepertinya mereka sudah tidak sabar ya untuk segera berangkat. Nah, SMP Santo Yusuf sendiri memang memprogramkan studi tour setiap 2 tahun sekali. Kali ini 130 peserta study tour yang akan berangkat ke Pulau Bali. Pulau Bali sendiri dipilih sebagai tujuan study tour karena merupakan kesepakatan bersama antara siswa dan orang tua dan juga sekolah tentunya. Selain itu, karena di Pulau Bali juga bisa sekaligus untuk belajar tentang budaya dan lain sebagainya. Study tour ini kan program sekolah. Biasanya kami selenggarakan 2 tahun sekali. Yang 1 tahun untuk ziarah, 1 tahun untuk study tour. Jadi untuk tahun ini itu kelas 8 dan 9 yang berjumlah sekitar 130 anak. Berarti kalau untuk study tour seperti ini dilaksanakan setiap apa? 2 tahun sekali, ya sesuai dengan program sekolah. Mungkin bulan apa, karena ini biasanya kan sekitar bulan Oktober, November, tapi karena ada kesibukan akhirnya mundur sampai bulan Januari. Oke. Nah, terkait dengan ini kan di Bali, Pak. Ini kenapa kok memilih Bali untuk destinasi wisata itu, Pak? Ketika kami menentukan itu kan kami kerjasama dengan orang tua dan anak. Kami beri edaran, kemudian beberapa tempat kami tawarkan, kemudian anak atau tujuan orang tua memilih tempat mana yang paling banyak. Misalnya ada Bali, ada Malang, ada Bandung, seperti itu. Kami pilih Bali karena selain tournya, kami juga ada milih studinya. Untuk tahun ini yang studinya kan ada Istana Tampak Siring, Istana Kepresidenan itu, kemudian yang di Yakult Indonesia. Pembiasaan, ya program pembiasaan itu kami ada ya, misalnya pembiasaan untuk di depan itu ada cium tangan Bapak Ibu Guru, kemudian anak-anak juga memberi hormat pada Bapak Ibu Guru. Ada meditasi jam 12 itu ada meditasi untuk meminimalis agresivitas anak. Itu yang keputusan Santo Yusuf dari TK, dan SMP adalah ada kegiatan meditasi. Itu umum, bukan milik agama tertentu. Jadi anak dengan meditasi, agresivitas anak itu diminimalis. Oke, itu sudah berjalan berapa tahun, Pak? Meditasi Kristiani, sebenarnya bukan Kristiani ya, meditasi itu kami laksanakan mulai tahun ajaran kemarin. Itu seluruh karya yang dikelola oleh kami, para buder itu hampir semua memakai meditasi seperti itu. Untuk hasil saat ini mungkin tidak begitu kentara, tapi nanti setelah anak keluar dari sini mungkin akan kelihatan, karena ini kan proses. Jadi bagaimana anak itu nanti secara diam, teratur bernapas, kemudian memfokuskan perhatian, dan ini kami masukkan itu supaya fokus pada perhatian itu. Baik, nah di luar dari meditasi, Pak, mungkin prestasi. Nah, prestasi ya. ini bisa berapa prestasi? Santo Yusuf kan terkenal dengan basketnya. Jadi meskipun sini ada penurunan untuk yang tahun-tahun ini, kami ada juara basket. Saya lupa lagi juara, tapi ada pialanya itu banyak. Kemudian ada juara lomba nyanyi tunggal. Kemudian yang lain dari bidang apa ya? Saya lupa. Akademik memang meskipun tidak di puncak, mungkin juara 3 pernah
biologi atau dikirim ke Surabaya. Berarti udah banyak soal apresiasi. Ya, alhamdulillah banyak. Baik. Sementara itu, Ketua Panitia Study Tour SMP Santo Yusuf Madiun menjelaskan sedikit seputar beberapa lokasi yang akan dikunjungi dalam perjalanan kali ini. Pihaknya juga berpesan agar seluruh peserta study tour bisa menjaga tutur kata dan tingkah laku selama di Pulau Bali. Dampak dari kegiatan ini memang agenda dari 2 tahunan, karena kita menyadari dari jumlah siswa itu tidak banyak, sehingga kita mengagendakan itu 2 tahun sekali kita untuk study tour. Tujuannya memang yang paling sering kita arahnya ke Bali. Kalau untuk tahun ini diikuti sekitar berapa peserta? Untuk pesertanya sekitar 132. Sekitar 132 Pak ya? Ya. Untuk studi ini karena sifatnya wajib untuk anak kami itu harus memberikan anak-anak wajib setelah studi ini membuat laporan, membuat karya tulis. Untuk yang pertama, yang kelas 9 itu karena pesertanya dari kelas 8 dan kelas 9, yang kelas 9 langsung diujikan sebagai untuk ujian praktek, nilai ujian praktek anak. Kelas 8 pun sebetulnya juga sebagai ujian praktek, tapi karena dia melaksanakan di kelas 9 sehingga itu praktek kelas 8-nya itu nanti terinclude nilainya pada saat kelas 9. Oke, baik. Nah, mungkin ada himbauan pada siswa-siswa Pak terkait nanti ketika di sana sendiri Pak. Ada himbauan mungkin Pak? Untuk masalah mungkin agar menjaga sikap atau seperti apa mungkin seperti itu. Ya, yang pertama kita mengarahkan sikap dari anak dalam arti nanti tutur kata dan tingkah laku, karena ini tutur juga membawa nama sekolah, sehingga kita menekankan itu dari tingkah laku dan tutur katanya. Kemudian mungkin dalam masalah mereka di sana mungkin istilahnya di tempat wisata itu tidak mengganggu hal-hal yang mungkin tidak diketahui anak itu ya. Nah, setelah melakukan briefing di hari berikutnya, hari yang ditunggu-tunggu pun datang. 130 peserta study tour SMP Santo Yusuf Madiun berangkat ke Pulau Dewata. Sekitar pukul 12 malam, seluruh peserta study tour berkumpul di sekolah. Mereka akan didampingi oleh guru pembimbing dalam perjalanan selama di Pulau Bali. Tak hanya itu, kru dari pesona wisata juga ikut bersama mereka dan siap memberikan pelayanan dan fasilitas terbaiknya. Setelah semua berkumpul, kemudian mereka masuk ke bus masing-masing. Sekitar pukul 1 malam, akhirnya seluruh peserta diberangkatkan.
sebelum menuju ke Pulau Bali, rombongan dari SMP Santo Yusuf Madiun ini diajak untuk berkunjung terlebih dahulu di pabrik Yakult di daerah Mojokerto. Ketika masuk, mereka diberikan minuman Yakult satu persatu dan menuju ke salah satu ruangan yang ada di dalam pabrik. Di sini, peserta studi tour SMP Santo Yusuf Madiun diberikan penjelasan seputar profil perusahaan, pentingnya kesehatan dan peranan Yakult dalam kesehatan. Tak hanya itu, juru bicara dari Yakult juga memberikan penjelasan tentang bahan pembuatan minuman Yakult yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Sesi tanya jawab dari peserta kepada pihak Yakult. Di akhir kunjungan, pihak SMP Santo Yusuf Madiun mengucapkan terima kasih kepada PT Yakult karena diterima dengan baik. Tak lupa, sebelum meninggalkan PT Yakult, seluruh peserta study tour berfoto bersama. Salah satu peserta, Ignas, menceritakan kunjungannya di PT Yakult kali ini. Apa yang Mas dapatkan di dalam ini, Mas? Cara pembuatan botol, proses pembuatan Yakult, sampai dari proses pertama sampai pengemasan hingga pengiriman dan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Menambah wawasan juga, Mas ya? Ya, sangat menambah wawasan sekali. Terus ini kan terkait habis dari sini langsung meluncur ke Bali, Mas ya? Persiapan yang udah disiapkan meluncur ke Bali ini nanti apa, Mas? Ya, pakaian sama selain mungkin gitu. Setelah mengunjungi PT Yakult di daerah Mojokerto, pesona wisata Tour and Travel kemudian langsung mengajak rombongan untuk menuju ke arah Banyuwangi dan Pelabuhan Ketapang. Perjalanan dari Mojokerto ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 7-8 jam perjalanan. Nah, dalam perjalanan tersebut, pesona wisata Tour and Travel mengajak rombongan untuk singgah di restoran untuk menyantap makan malam. Setelah makan malam dan beristirahat sebentar, rombongan kemudian langsung menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Rombongan tiba di Pelabuhan Ketapang pada malam hari. Namun kapal feri yang akan digunakan untuk menyeberang sudah siap. Para peserta study tour SMP Santo Yusuf Madiun pun langsung turun dari bis dan naik ke atas kapal feri. Memang untuk keselamatan, seluruh penumpang ini tidak diperbolehkan berada di dalam bus. Seluruhnya harus berada di atas kapal di mana disediakan tempat duduk bagi penumpang.
Perjalanan menyeberang dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk membutuhkan waktu yang cukup singkat, hanya sekitar 45 menit sampai 1 jam saja. Selama penyeberangan, ada yang beristirahat di dalam kapal, namun ada juga yang menikmati semilir angin laut malam hari di bagian luar kapal. Dan akhirnya tibalah rombongan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Selamat datang di Pulau Dewata, Bali. Eits, tapi rombongan tidak langsung ke objek wisata yang pertama ya. Harus menempuh perjalanan beberapa jam lagi untuk tiba di objek wisata yang pertama. Beranjak pagi, inilah saat yang dinanti. Tibalah rombongan di objek wisata pertama yang dituju di Pulau Bali, objek wisata Tanah Lot. Tanah Lot ini terkenal dengan pura yang berada di atas laut dan keberadaan ular sucinya. Tanah Lot terletak di Braban, Kediri, Tabanan, Bali. Pura yang terkenal letaknya di atas bongkahan batu dan hanya bisa dijangkau ketika air laut surut. Jadi kalau pas air lautnya lagi pasang, bisa dipastikan gak bakalan bisa nyebrang ke pura yang ada di atas laut ini. Nah, beruntungnya kali ini air laut pas banget lagi surut. Jadi para peserta study tour bisa menyeberang ke pura yang berada di seberang. Kalau airnya pasang, pura ini benar-benar seperti berada di atas laut. Nah, di pura ini juga ada air suci. Konon, air suci ini dipercaya masyarakat sekitar bisa bermanfaat untuk kesehatan dan pengabulan doa. Para peserta diberi waktu untuk menikmati keindahan pura Tanah Lot. Mereka bisa berfoto dan beristirahat di bibir pantai sambil menikmati keindahan alamnya.
sih, jadi pelayanan dari pesona wisatanya cukup memuaskan, dan anak-anak sampai hari ini di tujuan tempat wisata pertama sehat semua, sehingga kami bisa menikmatinya dengan baik. Himbauannya nanti harapannya tetap menjaga kesehatan di perjalanan di tempat-tempat berikutnya, sehingga mereka bisa menikmati studi wisata ini dan nantinya bermanfaat bagi kehidupan mereka ke depannya. Program dari Soyuz ini memang program 2 tahun sekali untuk ke siswa kelas 8 dan kelas 9, di mana dia pembelajaran outdoor learning, pembelajaran di luar kelas, agar mereka tidak hanya di dalam kelas tapi mengenal beberapa tempat atau budaya yang ada di Indonesia. Terus ini gimana Mbak pemandangan di Tanah Lot? Ya, Terus untuk bagus. bagus sih buat foto. Kayak adat-adat Balinya kelihatan. Adat Bali kelihatan. Udah berapa kali kesini Mbak? Lama. Satu kali sama 2 kali. Mungkin ini Mbak, mungkin ada pesan-pesan untuk orang tua mungkin atau untuk bapak ibu guru mungkin. Mama papa kesini ya. Ya, itu foto-foto bareng. Baik aja kita. Pulau Dewata Bali memang dikenal dengan banyaknya objek wisata pantai yang eksotis dan diburu wisatawan. Nah, di sini ada sebuah pantai yang menyediakan wahana water sport terlengkap di Bali. Untuk menuju ke sana, rombongan diajak untuk melewati jalan tol Bali Mandara. Jalan tol ini merupakan jalan tol pertama di Bali, sekaligus jalan tol pertama kali di Indonesia yang terapung di atas laut. Rombongan diajak menikmati melintasi jalan tol sejauh 12,7 km ini dengan pemandangan laut lepas. Dan ini dia tujuan objek wisata berikutnya. Pantai Tanjung Benoa. Iya, disinilah pantai yang menyediakan wahana water sport terlengkap di Pulau Bali. Pantai ini biasanya dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk menjajal berbagai wahana air yang menguji adrenalin seperti banana boat, scuba diving, parasailing, rolling donut, sea walker, flying fish, hingga snorkeling. Di samping wahana air yang menguji adrenalin, pengunjung juga bisa menyeberang ke Pulau Penyu dengan menggunakan glass bottom boat. Pesona wisata pun mengajak peserta study tour SMP Santo Yusuf Madiun untuk naik kapal dan menuju ke Pulau Penyu. Perjalanan yang ditempuh sekitar 15 sampai dengan 20 menit saja. Selama menyeberang, para peserta bisa melihat kehidupan bawah laut melalui kaca yang berada di bagian tengah kapal. Setelah beberapa menit menyeberang, rombongan kemudian tiba di Pulau Penyu. Di sini setiap pengunjung yang datang wajib menjaga kebersihan dan kelestarian, khususnya terhadap penyu dan hewan-hewan lain yang ada di sini. Penyu yang ada di sini ditangkarkan oleh penduduk sekitar, sehingga tetap terjaga kelestariannya.
Ada beberapa jenis penyu yang ada di sini. Ada tuki, ada juga anak penyu hingga penyu dewasa yang sudah berumur puluhan tahun dan memiliki ukuran besar. Para pengunjung bebas berfoto dengan penyu maupun berbagai satwa lain seperti burung elang, iguana, burung hantu, hingga ular. Rasanya gimana? Seneng. Senang. Lihat binatang apa aja tuh? Lihat binatang apa aja? Ya ada iguana, terus tadi ada kalkun, terus ini burung hantu, terus ada penyu juga. Banyak penyu. Ya, Kalau melihat edukasi seperti ini tuh, kalau tentang banyaknya satwa liar di Indonesia ini, pendapat kamu gimana? harus dilestarikan sih. Kali ini dengan wisata dan Santo Yusuf, menurut kamu itu setelah ke Santo Yusuf itu gimana? Ya belajar banyak hal. Pemirsa, Melaku-Melaku di Pulau Dewata Bali masih akan berlanjut minggu depan. Jadi pastikan minggu depan nonton Melaku-Melaku ya, jangan kemana-mana. Pokoknya hari Sabtu jam 3:30 sore hanya di JTV Madiun. Sampai jumpa minggu depan di Melaku-Melaku makin seru.